firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Kembali pada pagi hari ini, ya tanggal hari Minggu 25 Juni 2023, saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan tugas dari penggembalaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan pemberitaan firman Tuhan kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. Waktu itu tanggal 24 Juli 2022 mengenai 144.000 perawan suci. Ya. Sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 14. Di sana ada 144.000 perawan suci. 144.000 ini adalah angka figuratif, lambang. Ya, tepat pada hari yang ke 144.000 dilaksanakan Paskah, penyembelihan anak domba Paskah yang kegenapannya kurban Kristus yang telah menebus kita. Ya. Tepat pada hari yang ke 144.000 orang-orang Israel keluar dari Mesir, eksodus dari Mesir. Ya, kita baca Kejadian 15 ayat 13. Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ya, 400 tahun lamanya. Coba dibaca juga dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 6 dan 7. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 6 dan 7. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Ya, terima kasih. Jadi Israel berada di Mesir itu dikatakan tadi kurang lebih 400 tahun. Ya, kalau dikonversi ke hari berarti 144.000 kali 400 tahun kali 360. Ya, 400 kali 360. 1 tahun katakanlah 360 hari. Menjadi 144.000. 144.000, maaf. 144.000. Nah, ini waktu Israel diperbudak di Mesir. Pada hari yang ke 144.000 mereka keluar, mereka eksodus. Ya. Kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 14, lebih baik kita baca dulu ya. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebusnya dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi.
Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Ya, terima kasih. Jadi kalau Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai dengan 5, kalau kita baca yang seperti yang kita baca tadi ya, anak domba berdiri di Bukit Sion bersama dengan 144.000 orang atau 144.000 perawan suci dengan ciri-cirinya. Ya, kurang lebih itu ada 8 ciri-cirinya ya. Yang pertama, di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Yang kedua, mereka menyanyikan nyanyian baru. Yang ketiga, tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Yang keempat, mereka murni sama seperti perawan. Yang kelima, mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Ini bicara soal kesetiaan. Ya. Yang keenam, ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Yang ketujuh, dalam mulut mereka tidak ada dusta. Kedelapan, mereka tidak bercela. Yaitu ciri-ciri tadi ada 8 ciri-ciri. Dan kesempatan ini saya akan melanjutkan pemberitaan firman Tuhan kurang lebih setahun yang lalu. Yaitu mereka tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ya, itu yang poin yang ketiga tadi ya. Tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ini salah satu ciri dari 144.000 perawan suci. Salah satu cirinya ya tadi, tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan ini adalah bicara soal gereja palsu, pengajaran palsu. Ya. Terhadap pengajaran palsu ini apa? Dijelaskan oleh Rasul Paulus. Pengajaran palsu yaitu pengajaran yang menyampaikan Injil yang lain. Pengajaran yang menyampaikan Yesus yang lain. Yang tidak seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan terhadap pengajaran palsu ini Rasul Paulus sangat keras. Ya. Kalau kita bicara pengajaran palsu dalam kitab Wahyu, khususnya yang dialami 7 sidang jemaat, di sana ada diantaranya ya pengajaran Bileam dan pengajaran pengikut Nikolaus. Ini disebutkan dalam Wahyu pasal 2 dan 3 yang mempengaruhi sidang jemaat saat itu. Kalau sidang jemaat mempunyai pengajaran yang kuat, tidak akan terpengaruh. Tapi kalau tidak kuat dalam pengajaran, akan terpengaruh pengajaran Bileam, pengajaran ajaran pengikut Nikolaus. Bahkan tidak satu pengajaran, 2 pengajaran bisa mempengaruhi. Bisa menyebabkan kesetiaan kepada Kristus menjadi hilang, menjadi tidak setia. Coba kita lihat ya dalam kita baca ya dalam 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 ayat 2 mulai.
Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kepada berapa laki-laki? Berapa laki-laki? Satu laki-laki. Ya, perhatikan ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Bukan dua laki-laki, bukan tiga laki-laki. Satu laki-laki. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Terus? Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya ini, kita nanti akan lihat. Mengapa Rasul Paulus menghubungkan soal ketidaksetiaan dengan kasusnya Hawa. Soal pengajaran dengan kasusnya Hawa. Dan ini disambung, perhatikan ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Ini yang dimaksud Rasul Paulus, bahwa jangan terpengaruh atau jangan sampai disesatkan dari kesetiaanmu kepada satu laki-laki, Kristus. Dengan apa mereka menyesatkan? Coba diulangi ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang kami telah beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Sudah, terima kasih. Sampai ayat 4 ya. Jadi kalau kita lihat, Rasul Paulus itu pertama menampilkan, mempersiapkan sidang jemaat bagaikan perawan suci yang dihadapkan kepada berapa laki-laki? Satu laki-laki, yaitu Kristus. Namun demikian, Rasul Paulus ini khawatir. Jangan-jangan kesetiaanmu pudar, kesetiaanmu berubah. Dan ini dihubungkan dengan peristiwa Hawa. Diperjelas lagi ayat yang keempat. Karena apa kok sampai ketidaksetia, sampai berubah? Karena pengajaran-pengajaran palsu. Ayat 4 tadi ya. Pemberitaan-pemberitaan Yesus yang lain, roh yang lain, pengajaran-pengajaran yang lain. Ini, ada kaitannya ya. Kalau kita lihat Alkitab, seringkali kita membaca Tuhan Yesus dalam memberikan perumpamaan, dalam menyampaikan sesuatu, seringkali dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Bahkan dengan adat istiadat Yerusalem kuno, Israel yang lama, itu disinggung. Seringkali disinggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita akan mempelajari mengapa Rasul Paulus menghubungkan kasus ini dengan peristiwa Hawa. Waktu Tuhan menyampaikan firman Tuhan mengenai buah yang ada di taman, Tuhan itu menyampaikan kepada siapa? Adam. Ya. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, kepada siapa? Man, Adam. Bukan Adam dan Hawa, Adam. Tapi waktu Hawa ada komunikasi dengan ular, ini sudah berubah, sudah ada sedikit perubahan, tambahan. Ya, dan kalau kita lihat ya, coba kita lihat aslinya. Aslinya itu seperti apa? Kejadian pasal 2. Ya. Tuhan berfirman, kita perhatikan firman yang disampaikan ke Adam dan firman yang disitir oleh Hawa yang disampaikan ke ular. Ada perubahan enggak? Ada tambahan enggak? Tapi yang perlu kita garis bawahi, mengapa sampai terjadi kejatuhan? Poin pertama, ada komunikasi dengan ular, dengan iblis. Hawa
membuka komunikasi dengan ular, dengan iblis. Ini poin pertama yang salah. Dengan begitu iblis masuk. Ular itu kan dikatakan cerdik. Tapi tidak hanya cerdik, tapi licik. Licik. Itu sebabnya waktu menyampaikan ke Hawa, ular tidak bilang begini. Dilanggar saja firman Tuhan, tidak apa-apa. Dimakan saja, enggak seperti itu. Kalau seperti itu jelas, Hawa akan menolak. Tapi karena kelicikannya, nanti kita pelajari ya. Apa yang dikatakan pertama kali ular terhadap Hawa. Kita lihat dulu firman Tuhan aslinya itu seperti apa toh? Firman Tuhan kepada Adam. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, boleh kau makan buahnya dengan bebas. Poin pertama ya, bebas boleh dimakan. Poin yang kedua, ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, yang kedua, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Hanya itu. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini firman Tuhan yang disampaikan bukan ke Hawa, ke Adam. Ke Adam. Ya. Sekarang kita lihat waktu ular membuka komunikasi. Ini yang salah. Hawa membuka komunikasi dengan ular. Memberikan kesempatan ular berbicara. Ada komunikasi. Atau Hawa ini membuka komunikasi dengan ular. Ini yang bahaya. Coba kita lihat. Kejadian pasal 3 ayat 1 mulai. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, ya, terus? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah ini, sampai situ dulu, saya jelaskan sedikit. Ini ular ini mengambil dari firman Allah, tapi sudah dibalik. Ya. Waktu pertama ular ketemu Hawa, ular tidak bilang begini, kamu jangan makan, dilanggar saja firman Tuhan, dimakan saja, dilanggar saja firman Tuhan, tidak. Kalau ular berbicara seperti itu akan ditolak oleh Hawa. Kalau ular ini frontal, tentu ditolak oleh Hawa. Tidak, firman Tuhan tidak seperti itu. Tapi ular ini tetap memakai firman, tapi yang sudah dibolak-balik. Ya, perhatikan ya. Coba kita kembali ke ayat yang pertama. Kejadian 2 ayat 16. Kejadian 2 ayat 16. Kita bandingkan dengan yang disampaikan ular. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Boleh kamu makan. Ular menyampaikan ke Hawa, dibalik ini. Coba pasal 3 ayat yang ke-3, ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jangan kamu makan. Kan dibalik ini. Tadi yang pertama bebas dimakan. Jawaban pertanyaan ular ini yang ditujukan ke Hawa dibalik, jangan kamu makan, bukan, jangan kamu makan. Tadi kan firman Tuhan ke Adam, buah ini bebas kamu makan. Tapi ular dibalik, jangan kamu makan. Ini sudah terjadi pemutarbalikan firman Tuhan. Kemudian yang poin yang kedua, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan. Jangan dimakan. Tidak ada embel-embel diraba, dipegang, enggak. Jangan kamu makan. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati.
Sekarang kita lihat jawaban Hawa. Kejadian 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan? Nah ini, pertama kali jawaban Hawa ini sesuai dengan firman. Oh enggak seperti itu. Buah-buah ini boleh kami makan. Tapi kesalahan yang mendasar dari Hawa membuka komunikasi dengan ular. Memberikan kesempatan ular berbicara, yaitu yang salah. Mendasar itu salahnya. Memberikan kesempatan dosa masuk, dosa bekerja. Tidak ada ketegasan terhadap dosa. Tidak ada ketegasan terhadap ular, terhadap iblis. Tapi memberikan kesempatan malah berkomunikasi. Coba diteruskan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tadi kan makan, ini makan plus raba, udah ditambahi lagi. Ditambahi lagi. Tuhan menyampaikan ke Adam, jangan dimakan saja. Tapi justru Hawa ini menyampaikan bersaut-sautan dengan ular, ditambahi, jangan dimakan plus raba. Udah diputar balikan, ditambah-tambahi. Nah, karena ada komunikasi dan Hawa ini menyampaikan firman Tuhan tidak seperti yang sesungguhnya. Ada tambahan, ada perubahan-perubahan, diputar balikan, masuk. Karena apa? Ular mengetahui, oh ternyata Hawa ini dalam menerima pengajaran tidak seutuhnya. Tidak ada keteguhan. Ada tanda-tanda tidak ada kesetiaan. Masuk ular. Coba berikutnya. Ayat berikutnya. Ayat yang ke-5. Ayat 4 dulu ya. Ayat 4 dulu. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya. Ular malah membalik lagi. Karena apa? Melihat peluang. Oh ini ada tanda-tanda Hawa ini tidak setia kepada Adam. Ada tanda-tanda jemaat tidak setia kepada Kristus. Nah masuk ular. Dibalik. Sekali kamu tidak akan mati. Tadi dikatakan kalau kamu makan mati. Ini dibalik sama ular. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Udah diputar balikan. Ayat 5. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, terima kasih sampai di situ dulu. Ini kesempatan, ular masuk. Karena apa? Karena ada Hawa itu membuka komunikasi dengan dosa, membuka komunikasi dengan iblis. Begitu dibuka, ular iblis langsung masuk. Diputar balikkah firman Tuhan. Waktu pertama, iblis tidak akan berbicara ke sidang jemaat. Tidak usah turuti firman, tidak mungkin seperti itu. Tidak usah didengarkan nasihat gembalamu, tidak seperti itu. Kalau seperti itu jelas-jelas ditolak kepada sidang jemaat. Tapi inilah cerdiknya dan sekaligus iblis ini cerdik. Tapi hal-hal yang negatif langsung kelihatan. Ya. Dan ini direspon oleh Hawa. Mengapa kok direspon? Karena Hawa tidak ada ketegasan terhadap dosa. Dibuka pintu. Begitu tadi kan dikatakan satu laki-laki. Begitu ada orang lain yang masuk dan Hawa ini membuka pintu. Ini seperti ini akibatnya. Dimulai dari apa? Hawa itu melihat dulu. Kemudian setelah itu mengambil buahnya. Ya. Sebelumnya setelah melihat tadi dikatakan tadi kan melihat, kemudian hatinya tertarik. Ini mata dan hati. Ini sudah bersatu, sudah. Masuk iblis. Pertama melihat dulu. Yang mengakibatkan ketidaksetiaan itu apa? Pertama membuka komunikasi. Kedua melihat, tertarik. Berikutnya apa?
menarik hati. Sudah, 3 ini masuk. Coba dibacakan ayat yang kelima dari Kejadian 3. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi iblis itu dalam menyampaikan itu dibolak-balik, ada sebagian yang menyitir dari perintah Tuhan dari Alkitab, ada yang ditambahi, ada yang dibalik-balik. Terus perempuan itu melihat bahwa, nah, tadi berkomunikasi, kemudian melihat, terus bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Melihat, sedap kelihatannya. Oh, bagus kelihatannya. Nah, terus lagi pula pohon itu menarik hati. Menarik hati. Ya, melihat, tertarik. Oh, bagus loh ini. Ganteng loh ini. Masuk. Kemudian diteruskan dengan menarik hati. Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat ya, kejadian ini oleh Rasul Paulus dihubungkan dengan masalah kesetiaan kepada Kristus. Masalah membawa jemaat sebagai perawan suci, dikaitkan dengan peristiwa Hawa. Ayat berikutnya tadi dalam 2 Korintus 11 dikaitkan dengan pengajaran-pengajaran palsu. Yesus yang lain, katakanlah laki-laki lain, Yesus yang lain, Injil yang lain. Ya. Ini kan ada tiga oknum ya. 3 oknum. Ular, Hawa dan Adam. Ini sudah terlibat dalam dosa, melanggar firman Tuhan. Apakah tidak ada sanksinya? Kalau bertobat, tidak akan menerima sanksi. Karena sudah ditanggung oleh korban Kristus. Tapi kalau tidak bertobat, tentunya konsekuensinya menerima hukuman atas pelanggaran. Apa betul? Kalau tidak bertobat, menerima sanksi hukuman dari kejadian yang dilakukan, pelanggaran yang dilakukan, dosa yang dilakukan. Konsekuensinya mengalami enggak hukuman? Mengalami. Kita lihat, tadi kan ada 3 ya. Kita lihat, ular itu dihukum enggak? Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Terus? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, ayat 15 ini konsekuensi dosa yang dilakukan tadi itu. Komunikasi oleh ular. Ini untuk ular ya. Sekarang perempuan ini apakah bebas sanksi, bebas pelanggaran karena dia berbuat dosa? Tidak juga. Ada konsekuensi hukuman dari pelanggaran kalau tidak ada pertobatan. Sekarang kita lihat sanksi hukuman ke perempuan itu apa? Ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berakhir kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ya. Nah, Adam itu mau tidak mau tersangkut juga. Karena apa? Melanggar juga. Pelanggarannya apa? Dia makan. Ikut makan. Dihukum juga. Ada sanksinya. Ada konsekuensi hukuman terhadap pelanggaran, terhadap dosa. Kalau tidak ada pertobatan. Nah ini hukumannya kepada Adam. Ayat berikutnya 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu,
dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, jadi ada konsekuensi terhadap pelanggaran. Ada hukuman terhadap dosa. Kalau tidak ada pertobatan. Tadi tiga-tiganya kan kena sanksi semua. Itu konsekuensinya. Kadang-kadang seperti ini. Kalau kita lihat ya, apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, termasuk kata-kata dusta, itu tidak bebas sanksi. Harus mempertanggungjawabkan segala perkataan yang telah dikatakan, segala perbuatan, segala kata-kata dusta itu juga harus dipertanggungjawabkan. Ada konsekuensinya, ada kehukumannya. Itu sebabnya kalau kita berkata-kata, itu hendaknya berkata-kata yang membawa berkat. Jangan berkata-kata seolah-olah merasa tidak ada hukuman, tidak ada seenaknya saja. Seenaknya dalam ngomong, dalam menyalahkan orang lain, atau dalam ngerasani orang lain, kejelekan orang lain. Bahkan karena salah, supaya tidak ketahuan, berbuat salah lagi dengan apa? Dengan berkata dusta. Itu bukannya tidak ada hukuman, ada konsekuensinya. Semua perbuatan perkataan harus dipertanggungjawabkan. Kalau zaman sekarang itu kan seolah-olah tidak masalah. Kita ngomong seenaknya, menyakitkan orang lain, ngomong yang tidak membangun, ngomong yang tidak membawa berkat, itu seolah-olah biasa. Bahkan dusta itu biasa. Karena apa? Terpengaruh. Kalau di dunia itu kan biasa dusta itu sudah ngomong seenaknya. Tapi bagi anak Tuhan, karena terpengaruh menganggap omongan itu sudah biasa lah. Tidak ada konsekuensinya, tidak ada hukumannya, tidak masalah. Tapi kalau kita lihat firman, setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap kata-kata dusta itu harus dipertanggungjawabkan. Ada sanksinya. Mengapa ada sanksinya? Karena ada dosa. Kecuali kalau ada pertobatan. Kadang-kadang kan kita mencabur adukkan ujian dan pencobaan. Mengapa kok dicobai? Mengapa kok saya kok ada masalah ya? Padahal saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah berkorban. Kok seringkali saya mengalami masalah? Kok mengalami problem? Kok mengalami kesusahan-kesusahan, kenapa? Ada dua kemungkinan. Ya. Kalau karena kita berbuat dosa, itu namanya pencobaan. Konsekuensinya seperti itu. Kalau berbuat dosa, mengalami pencobaan, mengalami kesulitan, mengalami masalah, ya seperti itu. Harus ada pertobatan. Lain lagi ujian. Tidak berbuat salah. Tetapi kok mengalami masalah, kenapa? Itu karena kehendak Tuhan. Ya, karena Kristus. Suatu saat tahun berapa ya? 80-an. Tahun 80-an itu saya waktu di Surabaya, mantan bos saya, sekarang sudah almarhum ya, cerita. Sebelumnya itu kan pernah kena kejadian di perusahaannya, kena masalah, kehilangan yang agak besar nilainya. Nah, bos saya ini berpikir, padahal saya sudah melayani, saya sudah aktif di gereja, saya sudah aktif berkorban, kok kenapa ya? Kok saya mengalami problem seperti ini? Kemudian kepada mantan bos saya ini ditegur oleh firman Tuhan. Tegurannya apa? Karena kamu seringkali berdusta. Nah, kaget dia. Dia terus berpikir, terus mengoreksi diri. Oh ya, kalau kita itu kadang-kadang ngomong dusta. Ini konsekuensinya. Ya. Jadi tadi ada kesalahan-kesalahan, berbuat dosa, ada konsekuensi hukumnya, ada hukumannya. Kalau tidak bertobat.
Tiga-tiganya kena semua. Ya. Kita kembali ke 2 Korintus 11 tadi. Ya, 2 Korintus sebentar. 2 Korintus 11 ayat 2 tadi ya, mulai ya. Ya. Dua Korintus 11 ayat 2 sampai dengan 4. Coba diulangi lagi untuk kita kembali. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Coba dilanjutkan Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Memutarbalikkan Injil Kristus. Terus? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, itu ada beberapa pengajaran yang mempengaruhi sidang jemaat. Ya, pengajaran-pengajaran sesat. Apa itu pengajaran sesat yang di Wahyu pasal 2? Pengajaran Bileam. Pengajaran Bileam itu seperti apa? Itu bicara soal tenung, sihir, makan persembahan berhala, berzinah. Ini sampai-sampai menyesatkan orang Israel. Ya, tenung, sihir, makan persembahan berhala, berzinah. Kemudian ada lagi ajaran dari pengikut, ya, ajaran dari pengikut Nikolaus. Ajaran dari pengikut Nikolaus itu seperti apa? Mereka mentolerir ajaran, budaya, tradisi, kebiasaan paganisme. Mentolerir, tidak masalah. Budaya, tradisi, kebiasaan paganisme. Budaya paganisme saat itu seperti apa? Makan persembahan berhala. Yang kedua, perzinahan. Yang ketiga, menyembah patung-patung. Itu diantaranya. Ya, makan persembahan berhala, perzinahan, dan menyembah patung-patung. Itu waktu itu. Dan ada beberapa jemaat. Yang pertama, jemaat kalau kuat di pengajaran, tidak akan menerima pengajaran-pengajaran sesat. Namun demikian ada sidang jemaat yang lain karena lemah di pengajaran, menerima pengajaran-pengajaran yang lain, pengajaran-pengajaran sesat, berubah kesetiaannya dari setia kepada Kristus, berubah ke pengajaran-pengajaran palsu, ke Yesus yang lain, Injil yang lain, ke laki-laki lain dalam 2 Korintus tadi. Kita lihat sekarang, jemaat Efesus ini sangat kuat dalam pengajaran, menolak
membenci perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Yang dibenci bukan ininya, tapi orangnya. Yang dibenci bukan orangnya, tapi ajarannya ya. Maaf, yang dibenci itu bukan orangnya, tapi ajaran-ajarannya. Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2, ayat 1 sampai 3. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Ya, ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ya, terima kasih. Ini, Efesus tidak terpengaruh ajaran-ajaran pengikut Nikolaus. Coba ya, saya ulangi, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Tidak bisa masuk pengajaran-pengajaran sesat yang mempengaruhi, yang mencoba mempengaruhi kesetiaan kita kepada satu laki-laki Kristus ini tidak terpengaruh. Kristus tetap setia. Sekarang kita lihat, ada jemaat lain yang terpengaruh ajaran sesat. Bahkan dua sekaligus. Ajaran Bileam dan ajaran pengikut-pengikut Nikolaus, yaitu jemaat Pergamus. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 16. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memegang pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Perhatikan ayat 14. Tapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Terus? Yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Terus? Demikian juga ada padamu orang-orang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Ya, ada juga yang terpengaruh pengajaran pengikut Nikolaus. Terus? Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ya, terima kasih. Sebab itu bertobatlah. Ini. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ini. Pergamus ini sampai terpengaruh dua pengajaran sesat. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 11 tadi. Aku khawatir kalau kamu disesatkan dari kesetiaanmu oleh ajaran-ajaran yang lain. Kesetiaan kepada satu laki-laki yaitu Kristus. Ini. Nah, kita lanjutkan dibaca Maliaki pasal 2 ayat 1 sampai 9. Maliaki pasal 2 ayat 1 sampai 9. Murka Tuhan terhadap para imam, maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkat menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan,
dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Ya, itu yang betul. Tapi ini ada penyimpangan. Penyimpangan dalam menyampaikan firman Tuhan. Ayat 8. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Ya, dengan pengajaran sesat itu. Terus? Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Ya, terima kasih. Ini teguran kepada Lewi kalau ada penyimpangan dalam menyampaikan pengajaran. Ada konsekuensinya. Jadi segala sesuatu kalau tidak bertobat ada konsekuensi yang harus ditanggung. Ya, tadi contohnya ada banyak ya. Ular, Hawa, Adam, bahkan Lewi sekalipun. Kalau menyimpang ada konsekuensinya. Kalau tidak ada pertobatan. Kemudian apalagi tadi? Jemaat Pergamus. Kalau tidak bertobat, ada konsekuensi hukumannya. Itu tadi mengenai tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Sekarang kita lihat poin yang ke-7. Dalam mulut mereka tidak ada dusta. Dan ini yang saat ini bukan hanya orang dunia. Anak-anak Tuhan itu sepertinya sudah terbiasa dengan dusta. Sepertinya sudah terbiasa dengan mengata-ngatai orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Omongannya itu tidak membawa berkat. Itu sudah dianggap seperti biasa. Karena apa? Pengaruh ilah-ilah zaman. Berkata-kata jahat itu dianggapnya sudah biasa. Mereka tidak sadar bahwa firman Tuhan menyatakan setiap perkataan sia-sia yang diucapkan itu harus dipertanggungjawabkan. Ada konsekuensi hukumnya. Ada konsekuensi hukuman yang harus ditanggung jika tidak bertobat. Ya. Bahkan dikatakan dalam suratan Yakobus pasal 3, orang yang tidak bersalah dalam perkataan, orang itu orang yang sempurna. Ya. Coba kita baca ya. Yakobus pasal 3 ayat 2 mulai sampai 12. Yakobus pasal 3 ayat 2 sampai 12. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama?
Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya, ini pentingnya bisa mengendalikan mulut, lidah, bibir kita. Sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan itu perkataan yang membawa berkat. Bukan perkataan-perkataan jahat, bukan perkataan-perkataan yang istilahnya dalam bahasa Jawa nyelatu, nyalahkan saja. Bukan perkataan-perkataan dusta. Jadi dikatakan dalam suratan Yakobus sampai contoh-contoh terinci. Ini loh seperti ini. Itu sebabnya sangat penting mengendalikan lidah, mulut, bibir kita. Ya. Bahkan dalam Ayub pasal 2 ayat 10, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Coba dibaca Pak, Ayub pasal 2 ayat 10. Ya, dalam kesemuanya. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Maaf, ayat yang ayat pasal 2 ayat 10. Ayub pasal 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, ini luar biasa ini. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bisa mengendalikan apa yang dikatakan, apa yang disampaikan. Ini luar biasa ya. Seperti tadi dalam suratan Yakobus pasal 3. Jadi setiap perkataan itu tidak begitu saja selesai, tidak. Kita berkata-kata jahat, kita mengata-ngatai orang, kita berkata-kata dusta, tidak langsung selesai, tidak. Ada konsekuensinya yang harus dipertanggungjawabkan. Alternatifnya, kalau tidak ada pertobatan, ya dihukum. Itu konsekuensinya. Ya, dalam hal ini, dalam Matius 12 itu, setiap perkataan yang sia-sia, itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, maaf, tidak seperti, maaf ya, orang buang air, selesai tidak. Perkataan yang keluar, ini harus ada konsekuensinya, dipertanggungjawabkan. Kalau perkataan kita membangun, baik, tidak masalah. Itu diberkati Tuhan. Tapi kalau perkataan kita perkataan jahat, perkataan dusta, perkataan yang tidak membangun, menjelek-jelekan orang, itu ada konsekuensinya. Ya, Matius 12 ayat 33 sampai 37. Matius 12 ayat 33 sampai 37. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Nah, ini ada konsekuensinya terhadap ucapan tadi itu. Ayat yang ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, jadi kita mulai berhati-hati dengan perkataan kita. Mengapa demikian? Karena ada konsekuensinya. Tidak kita ngomong langsung selesai, tidak. Ada konsekuensinya yang harus dihadapi. Ada penghukumannya yang harus diterima jika tidak ada pertobatan. Ya.
seperti yang dilakukan Miriam dan Harun. Miriam dan Harun ini suatu saat mengata-ngatai Musa. Mengata-ngatai Musa. Padahal Musa ini hamba Tuhan, orang yang dipakai Tuhan. Dan bahkan Miriam dan Harun ini berkata, apa Musa saja yang dipakai Tuhan? Apakah kita tidak dipakai? Nah, karena perkataan-perkataan tadi itu, Miriam dan Harun ini menerima konsekuensinya. Coba dibaca ya. Bilangan 12 ayat 33 sampai 37. Maaf, Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Apakah hanya Musa saja yang dipakai? Ini perkataan yang seolah-olah menuduh Tuhan. Apakah Musa saja yang dipakai? Terus? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirman Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta. Ya, ini konsekuensi hukuman yang diterima Miriam. Gara-gara apa? Mengata-ngatai Musa, berkata-berkata yang tidak baik. Terus? Putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Terus? Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Ya, terima kasih. Ini juga contoh mengenai perkataan itu ada pertanggungjawabannya. Tidak seolah kita ngomong, selesai, tidak. Ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan. Ada konsekuensinya. Hukuman yang harus diterima jika tidak bertobat. Jadi ada beberapa contoh ya. Yang terakhir tadi Miriam kena kusta, harus dikucilkan 7 hari. Itu konsekuensi yang harus diterima sesuai firman Tuhan. Ya. Dan jangan lupa ya, dusta tidak bisa masuk ke Yerusalem baru. Kalau masih ada ciri-ciri dusta, maka itu bukan bagian dari 144.000 perawan suci. Karena apa? Yang bisa masuk ke Yerusalem baru itu salah satu cirinya tidak ada dusta.
Wahyu 21 ayat 27. Wahyu pasal 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Ya, yang najis itu tidak boleh masuk ke Yerusalem baru. Terus? Atau orang yang melakukan kekejian. Yang melakukan kekejian. Terus? Atau dusta. Dusta. Ini tidak boleh masuk dalam Yerusalem baru. Terus? Tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ya. Ya. Ciri-ciri. Tadi yang ke-8 tadi ada 8. Salah satunya tadi apa? Dalam mulut mereka tidak ada dusta. Karena apa? Dusta ini membuat seseorang tidak bisa masuk dalam Yerusalem baru. Dan salah satu ciri dari 144.000 perawan suci, tidak ada dusta dalam mulutnya. Ya. Satu lagi ya ciri yang akan kita bahas, yang ciri yang satu lagi kita akan bahas. Poin yang kelima, mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Ini ada suatu kesetiaan. Soal kesetiaan ini tadi yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 11 tadi. Soal setia. Nah ya, saya bacakan lagi. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, ular itu tidak hanya cerdik tapi licik. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus. Jangan-jangan nanti kamu berubah kesetiaanmu. Padahal Rasul Paulus itu menghadapkan jemaat ini bagaikan perawan suci. Dan salah satu ciri dari perawan suci yang 144.000 tadi dikatakan mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Ada suatu kesetiaan. Ya, ada suatu kesetiaan. Ini ada teguran, ya. Ada teguran dari Tuhan kepada orang-orang yang tidak setia. Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, terima kasih. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadikan sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini teguran kepada orang-orang yang tidak setia. Untuk berbalik, untuk bertobat. Dalam kitab Wahyu pasal 17. Ada suatu kelompok golongan, ya, bersama dengan anak domba. Golongan ini bersama-sama dengan anak domba terlibat peperangan. Dan anak domba
beserta pengikutnya tadi itu menjadi pemenang, mengalahkan, ya, memberikan menerima kemenangan. Anak domba plus orang-orang yang mengikut, golongan-golongan tadi yang mengikut, ini berperang. Nah, yang menang ini anak domba plus pengikut-pengikutnya. Pengikutnya ini mempunyai 3 ciri. 3 ciri. Golongan yang menjadi pengikut Kristus ini mempunyai 3 ciri. Yang masuk dalam golongan tadi ini ya. Yang pertama, yang menang tadi. Cirinya apa? Terpanggil. Dipanggil. Terpanggil. Tidak hanya terpanggil, terpilih. Terpanggil, terpilih. Tidak hanya terpanggil, terpilih. Tapi apa? Satu lagi. Satu lagi apa? Setia. Cirinya 3 yang memperoleh kemenangan. Terpanggil, terpilih, dan yang setia. Kalau merasa terpanggil, tidak setia, tidak masuk dalam golongan ini. Ya, sebagai ayat yang terakhir kita baca. Wahyu 17, ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, ya, yaitu orang-orang yang bersama-sama dengan anak domba itu menang dalam peperangan. Orang-orang ini mempunyai 3 ciri. Ya, terus? Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, terpilih, dan yang setia. Dan yang setia. Ya. Tadi yang kelompok yang bersama dengan anak domba yang menang mempunyai ciri terpanggil, terpilih, dan setia. Ini harus menjadi ciri-ciri kehidupan kita. Tidak hanya terpanggil, tidak hanya terpilih, tapi harus tetap setia. Amin. 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 Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang menjadikan kita melangkah menjadi lebih baik bersama-sama dengan Kristus untuk melaksanakan tugas-tugas dari Tuhan. Mari kita akan menyanyikan sebuah pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini.